Kita ke informasi selanjutnya nih Ustaz ya. Warga harus berhati-hati menyikapi berbagai bentuk investasi. Dampak lemahnya perekonomian saat pandemi dimanfaatkan oleh sejumlah oknum demi mencari keuntungan. Salah satunya nih lewat investasi palsu pemirsa yang membuat warga kehilangan uang puluhan juta hingga miliaran rupiah. Bukanlah untung, yang ada malah buntung. Itulah yang harus dirasakan warga di sejumlah daerah saat nekat mengikuti arisan atau investasi palsu. Seperti di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Peserta arisan online ini ramai-ramai menggerebek rumah orang tua Indri Andria Aprilia, si pengelola arisan di desa Mangunjaya, Kecamatan Babatoman. Namun, yang dicari justru kabur. Dari 200 orang korban investasi online-nya, Indri menjanjikan untung uang arisan sebesar 25 juta rupiah jika peserta menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta rupiah. Akibatnya, dari aksi tipu-tipu investasi ini, 4 miliar rupiah uang peserta raib dibawa kabur. Nah, itulah yang di belakang kawan aku ini sama juga melok kena tipu. Berapa, Ibu? Kalau aku dikit nominal daripada yang lain cuma 11 juta. Yang lainnya sekitar berapa itu? Yang lainnya tuh itu ada yang 100, ada yang 50, macam-macam. Kasus yang tak kalah ekstrim juga terjadi di Indragiri Hulu, Riau, saat polisi menangkap pengelola arisan palsu. Hasilnya terungkap 24.000 orang tertipu dengan kerugian mencapai 21 miliar rupiah. Para korban mengaku tergiur ikut investasi karena dengan menyetor 150 juta rupiah, mereka dijanjikan keuntungan 30 juta rupiah per bulan. Untuk kegiatan ini, mereka menanamkan modal kepada ketua kelompok ini, kemudian disetorkan kepada tersangka Fani. Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, sedikitnya 6 kasus penipuan arisan palsu pernah terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dan nilai kerugiannya mencapai miliaran rupiah. Banyaknya korban yang terjerat penipuan dengan modus keuntungan menggiurkan lantaran pengetahuan masyarakat akan keuangan masih sangat minim. Tidak mapannya literasi keuangan dari orang-orang ini, ya, terutama di daerah-daerah yang dengan gampangnya terjebak oleh iming-iming keuntungan yang besar. Biasanya arisan-arisan bodong ini menawarkan keuntungan puluhan hingga ratusan persen, yang tentunya jauh lebih tinggi, berkali-kali lipat tingginya dibandingkan dengan tabungan, deposito, atau investasi di sektor-sektor yang lain. Sosial media itu semakin marak, semakin intensif dipergunakan, sehingga informasi yang beredar semakin intensif pula, dan saran untuk cross-checking terbatas. Agar terhindar dari jebakan penipuan, masyarakat pun diminta teliti dan berpikir logis. Kenali 2L. 2L, legal dan logis. Legal artinya cek izinnya, izin badan hukumnya, izin produknya, kemudian izin kegiatannya. Kalau tidak ada izin ya jangan diikuti. Dalam hal ini arisan online tentunya tidak ada izinnya, sehingga masyarakat diminta tidak ikut kalau ada arisan online. Kemudian logis, artinya rasionalitas imbal hasil, sangat tidak masuk akal. Apabila seseorang menawarkan kita ikut arisan, hanya bayar 1 kali, bayar 1 juta, kemudian dapat 100 juta. Kemudian tidak perlu bayar lagi. Kini waspadalah, jangan mudah tergiur dengan untung besar. Jangan pula terbuai dengan testimoni-testimoni bagus yang beredar. Segera lapor ke polisi dan otoritas jasa keuangan jika menemukan ciri-ciri arisan palsu yang berpotensi menipu. Tim Liputan melaporkan. Astagfirullahaladzim, semoga dengan banyaknya arisan-arisan palsu terbongkar nih, masyarakat juga dapat melihat dengan lebih jernih ya Ustaz ya. Bagaimana jika tidak ada sesuatu yang besar yang didapatkan dengan cara instan, termasuk investasi. Ingat tadi 2L, legal dan logis. Nah Ustaz, jika penipuan sudah jelas menyalahi aturan hukum dan juga aturan agama, nah kemudian saya ingin tanyakan sama Ustaz nih, kalau arisan, nah ini kan soalnya kan marak nih Ustaz ya. Di berbagai ibu-ibu komplek ya, ibu-ibu sekolahan, ibu-ibu mana juga ada aja arisan, mulai dari arisan uang sampai arisan barang Ustaz. Sebenarnya hukumnya seperti apa sih Ustaz? Ya baik ya, dalam hukum arisan itu memang ini pernah dikaji mendalam. Ada 2 kelompok yang berpendapat. Pendapat kelompok satu ulama adalah yang pertama adalah mengharamkannya, ya. Kelompok yang kedua adalah menghalalkannya. Nah kalau saya cenderung dan secara tarjih ya, secara banyaknya yang menghalalkannya. Kenapa? Karena sebetulnya kaidahnya al-aslu fi syai'in ibahatu, sebetulnya asal
kaidahnya itu semuanya itu mubah. Illa ala dalil bitahrimihi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, dalam konteks muamalah, arisan ini sebetulnya boleh ya, dengan sifat apa? Sifat spirit ta'awun, saling membantu, saling kemudian orang-orang ini bersilaturahim di dalam arisan ini gitu. Dan arisan itu kalau kita lihat secara aturannya ya memang aturannya fair gitu ya. Bergiliran dan dianggap ini nggak boleh keluar sebelum menyelesaikan dan lain-lain. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin berbicara di dalam Riyadhus Shalihin juga menyatakan bahwa ini boleh gitu. Tetapi permasalahan ketika arisan ini tidak masuk ke dalam aturan yang seperti biasanya yang tadi ya, arisan yang kemudian investasi ini lain lagi, bukan arisan-arisan ibu-ibu yang biasa. Kalau arisan ibu-ibu biasa kan arisan beli kompor lah, beli kulkas lah, beli apalah gitu ya. Ini kan sebetulnya sifatnya sifat ta'awun dan silaturahim. Tapi kalau sudah arisan investasi, apalagi dalam jumlah yang besar, tentu ini kan aturannya masuk ke dalam aturan-aturan yang dilindungi negara gitu, bukan aturan-aturan lagi yang sederhana, tetapi masuk ke dalam OJK, masuk ke dalam banking dan lain-lain, asuransi gitu. Nah ini harus dilihat gitu, apalagi orangnya melibatkan orang yang banyak gitu ya, dan inilah yang secara legalnya ini harus ada. Tetapi kalau arisan yang tadi yang saya bilang hanya 5 keluarga, 10 keluarga, satu pengajian gitu ya, itu silakan saja. Yang penting halalan thayyiban gitu ya, segala sesuatu yang dibelinya halal, caranya halal, tidak menyalahi syar'inya, tidak masalah sebetulnya. Yang bermasalah itu tadi bukan arisannya yang salah, tetapi kemudian ada penyelewengan atau ada satu kasus yang kemudian membawa arisan ini menjadi penipuan untuk investasi bodong tadi. Inilah yang jadi masalah sebetulnya. Tapi sebenarnya juga ini kembali seperti yang Ustaz katakan ya, bahwa arisan sewajarnya. Kalau udah berurusan sama investasi sebenarnya kitanya juga harus logis gitu Ustaz ya. Harus mengkaji ulang lagi dan tetap waspada, berhati-hati. Tidak ada sebuah keuntungan yang datangnya tuh instan seperti itu ya Ustaz.